Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Baru-baru ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Dirjen GTK baru saja merilis informasi terkait dengan usulan jabatan fungsional guru. Dirjen GTK telah mengeluarkan surat edaran resmi. Nah, sebelumnya pada tanggal 27 Maret 2023 yang lalu, kenaikan pangkat yang ditujukan bagi Japfung itu harus melalui uji kompetensi. Dalam proses kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat guru, Kemdikbudristek memiliki batas waktu untuk menyelenggarakan uji kompetensi bagi jabatan fungsional guru. Paling lambat akan dilaksanakan pada akhir bulan Desember tahun 2023. Yang terbaru, Dirjen GTK mengeluarkan surat dengan nomor 2007/B/HK 04.01/2023 perihal tindak lanjut surat edaran Dirjen GTK nomor 0378-B/HK.04.01/2023 tentang pengangkatan jabatan fungsional guru. Ini tertanggal pada 16 April 2023, di mana di sini disampaikan bahwa beberapa hal yang harus diperhatikan itu tentang pengelolaan dan penataan guru yang belum diangkat oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota ke dalam jabatan fungsional atau Japfung guru. Itu disampaikan beberapa hal. Yang pertama, dari Kementerian Pan-RB melalui surat Deputi SDM Aparatur Kementerian Pan-RB nomor B/SM.02.01/2023 pada tanggal 20 Februari 2023, yaitu tentang penjelasan terkait persyaratan pengangkatan pertama dan uji kompetensi JF guru. Nah, kemudian bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pengakuan kedudukan sebagai tenaga profesional terhadap pemenuhan kompetensi yang harus dimiliki sebagai guru. Nah, dengan demikian, sertifikat pendidik sebagai persyaratan pengangkatan dalam Japfung guru itu menjadi kewajiban yang harus dipenuhi setelah diangkat dalam Japfung guru. Yang ketiga, surat edaran Menteri Pan-RB nomor B/563/M/SM.02.00/2020 itu bahwa jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama menjelaskan bahwa PNS dengan formasi Japfung tapi belum diangkat dalam Japfung untuk segera diangkat dalam jabatan fungsional oleh pejabat pembina kepegawaian pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Nah, sebagai tindak lanjutnya, maka pada surat ini bahwa PNS dengan formasi jabatan fungsional guru namun belum memiliki sertifikat pendidik untuk segera diangkat ke dalam jabatan fungsional atau JF guru dengan ketentuan bahwa PNS dengan pangkat muda golongan ruang 3A dan pangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B diangkat ke dalam jabatan fungsional guru ahli pertama tanpa uji kompetensi. Nah, berarti untuk golongan 3A maupun 3B ini bisa mengusulkan jabatan fungsional yang pertama kali sebagai Japfung guru tanpa melalui uji kompetensi. Nah, di sini sudah cukup jelas. Yang kedua, PNS dengan pangkat paling kurang penata ruang 3C, berarti 3C yang paling bawah, kemudian 3D, 4A, 4B,
namun masih belum memiliki Japfung, itu bisa diangkat ke dalam jabatan fungsional guru setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Jadi di sini uji kompetensinya nanti dilakukan bagi golongan 3C ke atas. Kemudian dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada huruf B, yang telah mengikuti dan tidak lulus uji kompetensi diangkat ke dalam jabatan guru ahli pertama. Nah, karena uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf B tadi akan dilaksanakan oleh Kemdikbudristek paling lambat tanggal 19 Juni 2023. Mekanisme pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru tercantum dalam lampiran berikutnya. Kemudian pengangkatan dan pelantikan ke dalam jabatan fungsional guru itu nanti paling lambat 19 Juli 2023. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu guru PNS yang belum memiliki Japfung guru bisa segera mengusulkan dan ditindaklanjuti oleh BKP SDM daerahnya masing-masing. Berikutnya kita akan membahas tentang mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional guru, bahwa pengangkatan PNS yang memiliki pangkat penata muda golongan ruang 3A dan pangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B dalam Japfung guru ahli pertama dilaksanakan dengan mekanisme bahwa yang huruf A itu pengusulan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional ahli pertama oleh Dinas Pendidikan nanti disampaikan kepada BKP SDM atau dulu masih disebut sebagai BKD ya, Badan Kepegawaian Daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini nanti dilampiri dengan penetapan angka kredit atau PAK ya, PAK pertama. Itu nanti yang bisa kita buat, kita usulkan kepada dinas setempat untuk disampaikan kepada BKP SDM. Huruf B, angka kredit PNS diberikan berdasarkan tabel PAK. Nah, nanti akan kami sampaikan bahwa tabel PAK untuk keperluan ini bisa dilihat berikutnya. Pada huruf C, penetapan keputusan pengangkatan PNS ke dalam Japfung ahli pertama oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya. Nah, nanti ada contohnya bagaimana penetapan keputusan. Selanjutnya, pada mekanisme yang kedua yaitu pengangkatan PNS yang memiliki pangkat paling kurang penata ruang ya, golongan 3C, itu pada huruf A harus mengikuti uji kompetensi. Yang pertama, nantinya PNS dengan pangkat paling kurang penata golongan ruang 3C itu harus mengikuti uji kompetensi. Yang kedua, bagi PNS yang telah ditetapkan persetujuan teknis kenaikan pangkat golongan dari penata tingkat 1 golongan ruang 3B ke penata golongan ruang 3C, namun belum ditetapkan keputusan pengangkatannya, maka harus mengikuti uji kompetensi dengan melengkapi dokumen persyaratan. Nah, di sini bahwa yang sudah usul ya, jadi Bapak Ibu yang sebelumnya pangkatnya 3B kemudian sudah melakukan usulan untuk naik pangkat ke golongan ruang 3C, nah ini juga harus mengikuti uji kompetensi. Tetapi pada mekanisme yang pertama tadi, bahwa yang belum mengusulkan atau masih dalam pangkat 3B, maka itu tidak perlu mengikuti uji kompetensi. Nah, nanti pedoman uji kompetensinya bisa diunduh melalui laman ujikompetensi.kemdikbud.go.id. Berikutnya pada huruf B, rekomendasi dari Kemdikbudristek itu diberikan bagi PNS yang lulus uji kompetensi. Sedangkan
PNS yang tidak lulus uji kompetensi nantinya akan diberikan rekomendasi pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru ahli pertama sesuai dengan pangkat atau golongan ruang yang dimilikinya. Kemudian pada huruf D, pengusulan pengangkatan ke dalam jabatan guru ahli muda oleh Dinas Pendidikan disampaikan kepada BKPSDM sesuai dengan ketentuan ya. Kemudian tetap dilampiri dengan PAK. Ini nanti saya berikan contoh PAK yang terbaru. Kemudian pada huruf E, ini nanti angka kredit PNS diberikan berdasarkan tabel perolehan angka. Kemudian BKPSDM melalui proses pengangkatan dan pelantikan nanti juga berdasarkan rekomendasi dari Kemendikbudristek. Kemudian BKPSDM nantinya akan menyampaikan keputusan pengangkatan PNS ke dalam jabatan guru ahli pertama atau JF guru ahli muda untuk ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya. Berikut Bapak Ibu tabel perolehan angka kredit bagi PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional guru. Ini ada mulai dari golongan ruang 3A, 3B, 3C, 3D, 4B. Nah, di sini ada ijazah atau yang setingkat jika memiliki S1, kemudian jika kurang dari 1 tahun ini ada angka kredit yang bisa dimasukkan pada usulan PAK-nya nanti, mulai dari kurang dari 1 tahun atau 3 tahun sampai dengan 4 tahun lebih. Berikut Bapak Ibu bisa screenshot. Berikutnya adalah contoh format penetapan angka kredit. Nah, di sini pada kolom pertama poin 1 keterangan perorangan saya kira cukup jelas. Nama, NIP, nomor seri karpet, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pangkat golongan ruang, jabatan TMT, dan unit kerja Bapak Ibu semuanya. Kemudian dalam penetapan angka kreditnya, bahwa perolehan pengangkatan ini kita isikan pada kolom yang lama ya, kolom yang baru ini kita kosongi saja, kemudian jumlah kita tuliskan. Nantinya panitia penilaian angka kredit itu akan memberikan nilai kurang atau lebih dari yang Bapak Ibu usulkan. Kemudian angka kredit minimal yang harus dipenuhi untuk pengenaikan pangkat jenjang. Di sini sudah ada sesuai dengan format tabel yang di atas tadi. Kemudian ini nantinya kita lampirkan bersama dengan berkas-berkas yang diajukan atau berkas persyaratan yang diminta oleh Dinas Pendidikan masing-masing. Sepertinya yang kemarin itu ada bendel 1 meliputi SKSK, kemudian ijazah juga dilampirkan di sana. Untuk bendel 2 itu ada usulan tentang laporan kegiatan pengembangan diri Bapak Ibu yang memilikinya. Kemudian yang ketiga, unsur penunjang itu juga bisa dilampirkan atau sesuai dengan kebijakan masing-masing daerahnya. Mudah-mudahan dengan informasi yang terbaru ini bisa lebih dipermudah lagi. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami informasikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu, mudah-mudahan lancar semuanya, baik yang bisa langsung mengusulkan jabatan fungsional guru maupun yang akan melaksanakan uji kompetensi bagi golongan ruang 3C ke atas. Salam sehat selalu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.